Oke guys, hari ini gue akan menunjukkan bagaimana cara kita mengapply visa via VFS Global. Em, kita rencananya akan pergi ke Jepang sebagai turis, jadi kita akan menunjukkan bagaimana cara kita bikin visanya ya. Oke, pertama-tama kita buka aja websitenya vfsglobal.com. Nah, di sini kita langsung aja ke I'm applying fromnya Indonesia karena kita orang Indonesia, and I'm going to Japan. Nah, terus langsung klik di take me to the website. Nanti akan diarahkan ke website yang khusus untuk perjalanan dari Indonesia ke Jepang. Nah, di sini kita langsung aja ke bagian apply for visa. Jadi klik aja start now. Jadi di sini sebenarnya kita kayak dikasih tahu beberapa informasi step by stepnya untuk visa ini seperti apa. Pertama kita harus tahu dulu visa yang kita inginkan tuh visa yang seperti apa gitu. Jadi ya teman-teman mungkin kan udah ada tujuannya masing-masing ya, kayak misalkan ada visa buat kerja, visa untuk mengunjungi relatif atau kerabat di Jepang. Bisa juga kalau kita ini case-nya adalah kita ingin menjadi turis. Jadi kita bisa langsung ini aja begin your application ya. Sebenarnya ini bisa diklik tapi akhirnya juga masuknya ke page yang sama kayak di begin your application. Jadi gue langsung aja ke sini ya. Oke, dia nanya dulu tipe visanya apa. Karena kita pengen jadi turis, kita temporary visit visa aja. Jadi kalau misalkan kamu belum punya e-paspor, sebenarnya kalau pakai paspor tuh bisa apply untuk ini visa waiver. Ini jauh lebih murah, jauh lebih mudah. Cuman kalau misalkan kita pakai paspor yang biasa, kita pilih temporary visit visa aja. Terus kalau misalkan kita mau ke Jepangnya berkali-kali, ini kita klik yang multiple entry visa ya. Cuman ini syaratnya akan ada beberapa yang berbeda. Tapi untuk sekarang kita coba temporary visit visa aja. Oke, dari sini kita kayak dikasih overview-nya, beberapa informasi yang kita perlu. Jadi visa ini berlaku 90 hari ya. 90 hari doang. Terus harus punya KTP, ya udah pastilah. Ada informasi juga biaya yang dikenakan untuk proses pembuatan visa ini lewat VFS Global. Kalau single entry 330.000, double atau multiple itu 650.000. Double multiple itu ya tadi yang gue bilang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berkali-kali kita pulang balik Jakarta Jepang misalkan, yaitu kita apply buat yang multiple. Transit visa itu 80.000. Transit visa itu kalau misalkan kita ini ya pengen kunjungi negara lain, misalkan ke Amerika gitu, tapi kita harus lewat Jepang kan tetap harus ada visanya. Jadi ini transit visa maksudnya itu. Terus ini ada biaya proses. Jadi ini biaya yang dikenakan dari CVFS-nya ya. Ada 200.000 per orang, yang kalau yang elektronik paspor tuh 125.000. Bisa dibayar pakai debit card atau credit card. Dan ini dibayarnya nanti ya, setelah kita penyerahan dokumen. Nah, dokumennya perlunya apa aja? Jadi ya tadi tergantung kita mau bikin visanya visa yang seperti apa gitu. Kalau kita kan mungkin untuk jadi turis kita bisa klik aja nih yang temporary visit visa for purpose of tourist at personal cost. Nah, ini dikasih form. Di sini harus kita isi. Ini boleh kita isi di laptop, misalkan di Google, di Microsoft Word atau di PDF bisa. Mau di print dulu, abis itu kita isi pakai pulpen pun nggak masalah.
Jadi kita isi pertama-tama nih kita mau visa yang single atau double. Double tuh maksudnya multiple. Kita single aja. Ya nanti kita isi misalnya dicontreng aja single gitu. Nah terus ini ada kayak beberapa required documents yang kita perluin. Jadi ini sebenarnya kayak nunjukin aja sih kita dokumennya apa aja yang perlu kita siapin dan kita punya apa enggak. Nah di sini kayak misalkan ada original, ada copy. Jadi kayak saat kita datang nanti ke VFS globalnya, kita udah harus menyiapkan semua data ini. Dan ini kayak original itu maksudnya adalah paspor, maksudnya adalah kayak dokumen aslinya. Kayak paspor kan pasti ya, kita harus bawa yang aslinya kan. Kalau misalkan nih KTP, oh ternyata mereka cuma butuh fotokopiannya doang. Ya kayak paspor, kita punya, kita centang, visa application form nanti akan kita download juga ya. Jadi ini kayak sebenarnya isinya cuma list-listnya aja yang perlu kita siapin apa aja. Terus ini juga jangan lupa di checklist, di checklist, tanda tangan. Yang ini jangan tanda tangan ya, ini buat staff. Oke, kita balik lagi aja. Jadi nanti kalau misalkan kita udah ke VFS, nanti dokumen-dokumennya jangan di staples ya. Terus all submitted document must be in A4 size paper, termasuk KTP. KTP jangan digunting. KTP tetap kita apa? Kita print di, kita fotokopi di kertas A4 dan itu jangan dipotong. Dibiarin aja di kertas A4-nya. Terus jangan dilipat-lipat juga ya kertasnya ya. Oke, terus kita juga ada foto, harus ada foto yang disiapin, ukurannya 45 kali 35, berwarna, dan harus fotonya jangan foto lama ya, foto terbaru. Dia juga kasih informasi kalau processing time-nya itu 5 hari kerja. Download forms, di sini kayak ada beberapa forms yang perlu kita download. Sebenarnya nggak perlu semuanya kita download. Mungkin kayak ada beberapa case kayak misalkan untuk bisnis ini kita diklik aja ini formnya, jadi kayak formnya beda-beda aja sih. Jadi kayak sebenarnya yang standar ini application form ini. Jadi kalau misalkan guarantee itu kayak kalau misalkan kita mau visit lama gitu deh, apa jadi pelajar atau jadi bisnis di sana, jadi karyawan di sana, kayaknya guarantee letter tuh untuk itu. Cuman untuk jadi turis cuman perlu application form, itinerary, sama statement letter. Jadi dan statement letter pun ini kalau misalkan ini aja ya, misalkan di KTP kita ada perubahan nama, jadi paspor sama KTP kita namanya beda, itu nanti di ini aja dikasih keterangan. Jadi kita download nih application form, bentuknya seperti ini. Sama ini boleh diisi dari sini, boleh diisi, boleh di print dulu, diisi pakai pulpen, nggak ada masalah. Ini juga kemarin gue fotonya gue tempel, nggak ada masalah. Surname itu nama belakang ya, jadi kan nama gue Muhammad Karege Trihandono, nama belakangnya ya mau apa, Trihandono. Kalau given and middle names itu ya nama panjang gua, nama panjang kita ya. Other names kalau misalkan nggak punya nggak usah diisi. Date of birth ya ini Juli misalkan. Place of birth misalkan Jakarta. Sex jenis kelamin male. Marital status single, menikah atau janda atau duda atau cerai.
National of citizenship ini ya udah pasti Indonesia ya, jangan pilih yang lain. Kalau kita pernah jadi warga negara lain mending dicantumkan saja. Yang ini tuh ID number issued itu KTP ya, nomor KTP. Terus pasportnya yang kita pilih yang ordinary aja, karena kita orang biasa. Kalau misalkan kalian diplomat atau official ya pilih berdasarkan kebutuhan aja. Paspor number ditulis di sini, place of issue itu udah semua tertera di ini ya. Ini pasti udah tertera di paspor. Nah, certificate of eligibility ini tuh kemarin gue kosongin dan gak ada masalah. Kalau nggak salah ini untuk yang stay-nya lama deh. Purpose of visit pastinya holiday atau vacation atau apalah, terserah. Yang penting jangan nulis yang aneh-aneh lah. Intended length of stay misalkan 7 hari lah gitu kan, 7 days kita tulis ini. Port of entry ya, kita kalau misalkan masuknya di Haneda tulis Haneda, kalau misalkan masuknya lewat Narita tulis Narita. Shape of airline kayaknya ini tuh nomor pesawatnya. Waktu itu anak sih gue pakainya, jadi gue lupa ya kodenya Ana berapa, cuman kayak yang gue inget kan Malaysian Air kayak MH370 misalkan kayak gitu. Terus aja ya, ini juga mereka nanya kalau misalkan kita udah ada alamat hotelnya apa belum, misalkan Hotel Mimaru Asakusa. Nah, ini kalau misalkan bingung alamat lengkapnya apa, cari di Google aja. Itu biasanya di Google Maps udah ini kok, udah informasinya udah lengkap. Nomor teleponnya juga, date and duration of previous stays. Kalau misalkan nggak ada, sebelumnya belum pernah ke Jepang ya dikosongin aja. Your current residential address, ini alamat kita saat ini ya. Terus kayak nomor telepon, nomor handphone, alamat email ini juga ditulis aja. Misalkan carnegie@gmail.com gitu. Pekerjaannya apa, ini juga perlu dituliskan. Nah, ini kalau misalkan kita udah punya suami istri, bisa dituliskan profesinya apa. Nah, ini ada guarantor or reference in Japan. Jadi kayak dia nanya kalau misalkan kita punya kerabat di Jepang yang bisa menggaransi kita di sana ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada, dikosongin aja, nggak masalah. Inviter in Japan juga ya kan, kalau misalkan turis kita kan menginvite diri kita sendiri. Jadi ini dikosongin juga nggak apa-apa nih. Ini dikosongin aja semua, nggak masalah. Nah, terus kayak ini have you ever, ini kayak kita pernah melakukan tindakan kriminal atau pernah ditangkap di Indonesia apa enggak, tulis aja no ya, semuanya diklik aja no. Ini dikosongin karena kita di sini jawabnya no ya. Date of application misalkan sekarang tanggal 15/1/2024, ini 01 ya, ikutin format aja. Signature of application ya, ini entah di tanda tangan aja ya. Ini boleh tanda tangan yang online, boleh yang dipakai pulpen juga nggak masalah ya. Oke, jadi itu semua form yang perlu diisi, dan nanti semua form itu harus kita bawa pas ini ya, pas appointment kita di VFS. Oke, jadi kita kembali ke website VFS yang Jepang ya. Terus kita udah ke book on appointment sini.
langsung aja book now. Ada lama ya. Ya jadi sebelumnya kita harus ngaktifin ini dulu ya, email kita dulu. Jadi registrasi dulu, terus nanti ya ada stepnya. Ya biasalah, kita register terus masuk ke email, terus kita harus verifikasi, terus habis itu ya udah kita bisa sign in. Itu udah basic lah. Nah terus kita udah masuk, kita start new booking. Nah ini udah dia tuliskan ya di sini, choose your visa application center. Oke. Choose your subject category. Ya ini kita visa biasa atau visa pakai e-passport. Kalau e-passport nih visa waiver registration. Karena kita visa biasa, kita klik aja visa. Nah ini dia akan ngasih tahu slotnya. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke sini ya. Ini kayak kita isi aja nih semua datanya, first name, mail, terus ini kayak ya ngasal aja ya, Indonesia pasti. Passport number. Ini asal bisa nggak ya? Ini saja. Kita save di sini. Whoops, oke. Ternyata kita nggak bisa ngasal ya. Kita deh, gue coba 11 Oktober aja. Nah ini tuh kayak ntar dikasih tahu kita harus bayar berapa. Kalau udah kita continue aja. Nah setelah kita continue nih kita masuk ke bagian book an appointment. Nah di book appointment ini kayak kita disuruh ini ya, booking di tanggal-tanggal yang tersedia oleh mereka. Nah ini yang kayak misalkan yang kelihatan nih tanggalnya, berarti ini masih ada slot. Kalau misalkan ini yang udah di Burman nih berarti di tanggal itu udah penuh. Jadi kayak paling early ya tanggal 17. Ini di just appointment time. Oke. Oh ya ini dibagi 3 slot ya, ada morning, afternoon, atau evening. Setahu gue tuh yang morning itu buat ya ini loh apa, buat yang grup gede gitu. Jadi kalau nggak salah kita tuh kalau apa solo traveling atau cuman traveling bertiga tuh kita disuruhnya di yang afternoon. Nah ini kan pilihnya yang 16.40 atau 16.50 gitu, select aja, habis itu continue. Nah selain jasa bikin paspor, selain jasa bikin visa, ini juga ada beberapa jasa yang mungkin kalian mau coba di VFS juga ada, kayak misalkan premium lounge itu bayar 405.000, dia ada tambahan ya, prime time application. Nah ini ya gue nggak bisa ngejelasin semua sih karena gue juga nggak begitu tahu ya isinya semuanya kayak gimana. Cuman ya ini kayak ekstra-ekstranya lah kalau misalnya kita mau. Kita continue. Nah ini kita review. Ya ini ya. Oke begini ya. Oke. Jangan lupa di klik
I accept, klik yes I agree, terus pay at VFS Center, dan udah selesai. Jadi begitu cara pengisian formulir dan booking appointmentnya. Nanti habis itu kita akan datang ke kantor VFS-nya sudah membawa dokumen-dokumen yang tadi kita isi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengapply visa berikutnya.